Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah ini. Kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Katakan haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Come on, mari muliakan Tuhan kita. Semua katakan lagi, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua katakan, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Shalom, mari kita sembah Tuhan. Mari kita undang hadirat Tuhan pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang penuh dengan berkat. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Yes. Oh, Roh-Mu yang hidup Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Ku buka hati, kami buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, oh haleluya, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan ku buka hatiku untuk jamahanmu, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi kita katakan, ku buka hatiku Tuhan untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Katakan di altarmu Tuhan. Oh, menyembahmu. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk-Mu. Ini kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi Tuhan, dan berkata-katalah, sebab kami siap mendengarkan kebenaran hati-Mu saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami dari City Blessing mengucapkan selamat ibadah online pada pagi hari ini. Ini adalah untuk pertama kali kami melaksanakan ini. Kami mau advance, kami mau maju. Untuk itu kami mencoba, kami boleh belajar. Amin saudara. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biar Engkau berbicara pada kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengar, Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Biar hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Kami percaya firman ini dari Engkau Tuhan. Engkau yang akan memeteraikan firman ini biar boleh menjadi dasar untuk kami melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah suara Engkau saja yang terdengar, bukan kemampuan hamba sendiri Tuhan. Kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi bersama Engkau. Kami percaya, hamba percaya Tuhan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Ya, firman Tuhan saya akan kasih judul pada hari ini, pada minggu ini adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, ya. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Maruli. Di situ dikatakan bahwa jadilah tenang, menjadi tenang, jadilah tenang. Ya, diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. Untuk dapat berdoa kita harus menjadi tenang. Kalau kita mau melakukan sesuatu, khususnya untuk berdoa, bagaimana cara kita harus jadi tenang dan menguasai diri kita. Kita harus menguasai diri kita, bukan orang lain, bukan siapapun, tetapi
Kita sendiri harus menguasai diri. Dalam kesulitan seperti saat ini, kita saat ini sama-sama mengalami COVID ya. Kita sama-sama mengalami COVID-19 ini. Bagaimana kita menjadi tenang ya. Bagaimana kita harus berdoa ya. Dan bagaimana kita bisa berbagi kasih. Kasih antara sesama kita, untuk sesama kita orang yang kekurangan, bagaimana kita membagi kasih kita. Bagaimana kita mengucap syukur ya. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian, 3 hal itu yaitu ada iman, pengharapan. Kita harus mempunyai iman, harus punya pengharapan dan mempunyai kasih. Di antara iman pengharapan itu yang terbesar adalah saudara, adalah kasih. Jadi bagaimana kita mengasihi? Ya, Alkitab katakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, terus kemudian kasihlah sesamamu manusia. Itu adalah satu paket, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bilang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi sesamamu, itu berarti kita nggak mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Jadi untuk situasi saat ini bisa nggak kita mengucap syukur? Ya, bisa nggak kita mengucap syukur? Kita setuju untuk pandemi adalah salah satu masa di mana ini akan dikenang nanti kemudian hari oleh anak-anak cucu-cucu kita. Di mana masa yang menjadi sejarah, masa yang sangat sulit, ini adalah salah satu masa yang memang kalau dibilang sulit ya saudara. Baik dalam perjalanan hidup kita, baik dalam karier kita saudara, baik dalam usaha, baik dalam pendidikan, baik dalam hubungan sosial ya. Karena apa? Ada social distancing ya. Kita ada jaga semua sekarang sudah masuk di lockdown saudara ya. Airport sudah mulai tutup. Jadi masa ini adalah masa yang sulit ya. Roma 1 ayat 21 katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, banyak orang yang mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap ya. Kalau kita fokusnya kepada masalah, bukan fokusnya kepada Allah, itu akan sia-sia saudara. Jadi judul firman Tuhan adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi. Amin. Kita ingat ya, tahun ini kita masuk dalam dekade dari tahun Ibrani. Dekade adalah mulut ya. Jadi mulut. Kalau tahun sebelumnya sebelum 2019 September 2019 kita masuk dekade tahun Ayin ya. Ini kalender dari Ibrani. Ayin adalah mata, sekarang tahun mulut. Nah, dalam tema ini adalah kita berkomunikasi. Komunikasi itu mempergunakan mulut saudara ya. Bagaimana kita mempergunakan mulut kita sebagai mana mestinya ya. Ketika kita menerima firman Tuhan, yang keluar dari mulut adalah firman Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang pada hari ini ada satu topik. Adakah manusia yang sampai sekarang tidak percaya akan kebangkitan orang mati? Kita baru melaksanakan ibadah Jumat Agung, kita baru menyelesaikan Paskah ya. Kemudian kita tahu bahwa kebangkitan kita nggak usah buktikan lagi apakah Yesus bangkit, tapi kita pasti Alkitab katakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya. Tapi adakah manusia yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati ya. Kalau kita pikir di luar sana banyak orang yang tidak percaya saudara. Teman-teman kita, saudara-saudara kita pun sekalipun mereka tidak percaya. Karena apa? Banyak alasan kita pikir kenapa mereka tidak percaya. Yang salah satunya adalah iblis bekerja keras supaya orang tidak
percaya, saudara. Supaya mereka tidak, oh itu bukan Yesus. Ya, itu bukan, Yesus itu bukan anak Allah. Tapi kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus ada Allah, Yesus yang mati dan pada hari yang ketiga bangkit, saudara. Saudara mau tahu, kalau mereka semua di luar sana percaya bahwa Yesus bangkit, ya, kalau mereka percaya bahwa Yesus bangkit, ada kebangkitan, ya, apalagi mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mereka selamat, saudara. Maka dari itu iblis akan berusaha untuk supaya mereka tidak percaya. Amin, saudara. Ya. Roma 10 ayat 10 katakan bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau mereka mengakui bahwa Yesus bangkit, Yesus adalah, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka diselamatkan. Ya. Jadi iblis berusaha untuk membuat manusia tidak percaya. Iblis tidak mau kita selamat. Kalau bicara soal kebenaran, kalau bicara soal kebangkitan khususnya, setan perlu bekerja keras, iblis perlu bekerja keras untuk menggagalkan semua. Khususnya pada COVID-19 ini. Untuk supaya orang jauh dari Tuhan, untuk supaya orang tidak mau mendekat pada Tuhan, untuk supaya orang tidak berkomunikasi dengan Tuhan, untuk supaya orang tidak mengasihi dengan Tuhan, supaya orang tidak mempunyai pengharapan, supaya orang tidak mempunyai iman. Iblis bekerja sangat keras, saudara. Ya. Kita akan dibuat iblis untuk tidak percaya, saudara. Ya. Dan kalau umpamanya kita lihat di Alkitab, setelah Paskah ada murid Tuhan Yesus yang tidak percaya, saudara. Ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini ayat ini saya dapat dari Apostel kami, Pastor Poltan, ya, beberapa minggu saya baca terus. Wah, ini memberkati saya, saudara. Ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari Minggu, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus. Jadi hari pertama minggu, jadi hari Minggu mereka berkumpul. Kita nggak tahu apakah beribadah. Kita pasti, karena mereka murid-murid, pasti mereka berdoa, mereka beribadah, mereka mendiskusikan bagaimana Yesus. Amin. Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ada ketakutan situ. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu semua." Damai sejahtera bagi murid-murid Yesus. Ada berapa murid-murid Yesus yang hadir? Semuanya dapat memperoleh damai sejahtera. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali damai sejahtera. Sama seperti Bapa mengutus aku, mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus aku, mengutus kamu, kata Yesus. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni orang," ayat 23, "dosa orang, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada," saudara. Ayat selanjutnya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Wow, tragis sekali saudara ya. Ayat terakhir ini, sekali-kali aku tidak percaya, kalau dia tidak menyucukkan itu. Ya, sesuatu yang sangat buruk, saudara. Kalau kita lihat siapakah Thomas? Thomas itu adalah yang kita pasti tahu. Thomas adalah murid Yesus. Ya. Tuhan Yesus memanggil Thomas untuk menjadi murid bukan sesuatu yang biasa aja, itu Thomas itu terpilih, ya, terpilih, ya, karena Tuhan Yesus melihat potensi besar pada diri Thomas. Dia melihat potensi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memilih saudara dan saya, Dia melihat potensi dalam diri kita, potensi dalam saudara. Bagaimana potensi? Saudara tahu kita ini signifikan di hadapan Tuhan. Jangan anggap remeh. Ya. Kalau kita lihat cerita Thomas tahun 52 Masehi, kemudian dia pergi ke India. Dia membangun 7 gereja besar, saudara. 7,5 di Wikipedia, saya lihat di Wikipedia katakan 7,5 gereja besar. Yang nomor 2, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apa komentar dari Thomas? Kita lihat komentar-komentar. Yohanes 11 ayat 16 katakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wow, sesuatu yang, sepertinya Thomas ini dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus ke sana itu mau membangkitkan orang mati. Mari kita pergi ke sana dan kita mati sama-sama. Komentar Thomas demikian. Pada perjamuan Paskah terakhir, kita lihat di Yohanes 14 ayat 3-4-5. Yesus bilang, dan apabila aku pergi ke situ dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, maksudnya Tuhan Yesus akan pergi ke surga dan Dia akan menyediakan tempat. Kemudian Dia akan kembali lagi dan membawa kita semua, kamu, ke tempatku, supaya di mana Yesus berada, kita berada. Ayat 3. Ayat 4, kemana aku pergi, kemana Yesus pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5 katakan bahwa kata Thomas kepadanya, komentar Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ada sesuatu yang kita lihat pada Thomas. Tapi dia murid Yesus. Kalau kita lihat di bahasa Indonesia masa kini, cerita Thomas dalam Yohanes 20 ini, Thomas dipanggil sebagai si kembar, adalah berarti dia kembar, saudara. Ya, dia kembar. Berarti dia punya kembarannya. Ya. Kalau kita lihat seorang anak kembar, ya, keseringan, secara kita nggak sadar, ya. Oh, ini apa perbedaannya mereka, ya? Oh, dia bisa begini, dia rambutnya begini, dia begini. Kemudian kalau kadang-kadang kita lebih lanjut lagi, kita tanya, oh apakah dia ini suka makan, oh dia ini pintar, yang satu enggak, oh dia ini, kita membanding-bandingkan, saudara. Jangankan ke orang kembar, kepada kakak beradik pun, oh dia kok beda ya kakaknya sama adiknya. Kakaknya lebih ganteng, adiknya kok enggak ya. Kakaknya kok lebih pintar ya. Dan ini kejadian, saudara. Jadi kalau itu tidak dipulihkan, ada sesuatu, Tuhan. Ini kejadian sama Thomas. Kita tidak tahu, secara tidak sadar kita mencari perbedaan. Ya. Jadi jangan membanding-bandingkan antara
satu dengan yang lain. Karena itu akan mengganggu kesehatan mental kalau kita sering membanding-bandingkan. Khususnya kalau kita sukses, ya. Kita jangan membanding-bandingkan sama orang yang lebih sukses lagi. Kita akan kecewa, saudara. Oh, kalau dia bisa begini, kita begini aja. Tuhan sudah memberkati kita apa adanya. Kita bersyukur sama apa yang Tuhan berikan pada kita. Amin, saudara. Kita kembali lagi dalam cerita ini. 10 murid, kita tahu ya, satu orang murid Yesus sudah tidak ada. Waktu itu Yudas sudah tidak ada. Jadi tinggal 11. Waktu pertemuan sama Yesus, Thomas tidak hadir. Ya, Thomas tidak. Kalau dulu orang bisa berkomunikasi baik, mereka kalau sekarang orang bisa, kalau tidak hadir bisa ditelepon, oh lu datang, ada Tuhan Yesus di sini. Atau video call kalau dia lagi di luar kota, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan gitu. Dia, kamu lihat dong. Tapi kalau di zaman dahulu, kalau tidak datang selesai. Kalau mereka berjanji akan bertemu, mereka bertemu gitu. Tidak ada telepon-teleponan, tidak ada apa-apa, WhatsApp apalagi, update status, bla bla bla. Komunikasi dulu agak berbeda dengan seperti sekarang. Jadi kalau kita lihat sepertinya itu Thomas tidak beriman. Padahal dia tidak percaya bahwa Yesus lahir. Padahal dalam Lukas 14 ayat 31 sampai 33 katakan bahwa Yesus sudah katakan bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga dia bangkit, saudara. Jadi bukan satu kali, beberapa kali. Ya. Tetapi Thomas tidak percaya ketika Yesus bangkit, saudara. Jadi sepertinya Thomas itu tidak punya iman. Makanya saya bilang kita perlu untuk saat-saat seperti ini ada iman. Kita harus punya pengharapan. Kita harus punya kasih. Ya. Tadi pagi kemarin Pastor Gan titip saya bilang kita harus punya pengharapan. Itu yang kita harus bagikan, saudara. Ada dua hal yang kita akan bahas ini. Yang pertama, kenapa Thomas sepertinya tidak punya iman? Yang pertama adalah ketidakhadiran Thomas. Berarti Thomas bolos, saudara. Thomas tidak hadir. Ya. Ada banyak alasan kenapa Thomas tidak hadir. Kalau saya lihat kenapa sih Thomas tidak ada. Ada yang bilang di dalam satu buku, bilang, oh dia lagi dalam keadaan kesedihan yang mendalam sehingga dia tidak bisa bergabung sama murid-murid yang lain. Ya. Jadi ayat 24 dikatakan Thomas tidak hadir. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka. Memang sesuatu yang fatal ketika tidak hadir pada waktu itu. Karena ada banyak hal yang Yesus berikan ketika dia hadir. Ayat 19, Yesus di tengah-tengah berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20 lagi dibilang, ayat 20, ketika mereka melihat Yesus. Jadi ketika ayat 19 katakan damai sejahtera, semua murid-muridnya menerima damai sejahtera. Kemudian ayat 20 dikatakan murid-murid itu bersukacita karena dia melihat Yesus. Thomas tidak hadir. Thomas tidak mendapatkan sukacita yang sama seperti murid-muridnya. Ayat 21 karena ayat 21 katakan damai sejahtera kembali. Dia damai sejahtera lagi. 2 kali Yesus bilang damai sejahtera, saudara. Kemudian dikatakan seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus aku, demikian juga aku. Yesus itu mengutus murid-muridnya yang ada pada saat itu. Thomas tidak ada, saudara. Ayat 23, dia mengembusi, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mereka semua mendapatkan Roh Kudus. Thomas tidak ada, saudara.
Jadi ketika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, apalagi dalam ibadah-ibadah yang ada, ketika mereka bersama-sama beribadah, sesama murid-muridnya beribadah, Thomas bolos dan dia tidak mendapatkan berkat-berkat ketika Tuhan Yesus datang. Ayat 23, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi ada sesuatu berkat yang keluar. Kata-kata kita menjadi suatu berkat. Kata-kata kita menjadi powerful ketika kita bilang, dosamu diampuni, dosanya diampuni. Ketika kita bilang dosanya tetap ada, saudara. Tetapi Thomas tidak ada, saudara. Jadi banyak hal yang diterima kalau kita datang mendengarkan firman Tuhan, karena firman ini dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita perlu mempunyai hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita perlu ada pengharapan ketika kita berhubungan baik dengan Tuhan. Kita mempunyai ada pengharapan, kita mempunyai ada kasih, ya. Amin, saudara. Kita mempunyai iman yang kuat, saudara. Jadi ketika Thomas tidak ada, bukan cuma sesuatu yang baik yang dia tidak miliki. Dia mendapatkan sesuatu yang buruk. Ternyata Thomas ada sesuatu yang buruk. Yang pertama, kenapa? Dia kehilangan damai sejahtera. Dia nggak punya damai sejahtera. Dia nggak dapat damai sejahtera. Dia tidak ada sukacita. Ketika Roh Kudus dia tidak terima, saudara. Ketika dia tidak datang pada Tuhan Yesus. Ketika putus hubungannya dia dengan Tuhan Yesus. Ya. Hal-hal buruk itu yang dia dapatkan. Hatinya menjadi keras. Dia tidak percaya dengan apa yang dia tidak lihat. Ya, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran atas firman Tuhan. Jadi kita harus, ketika kita datang ke pertemuan, persekutuan, di sanalah iman timbul, saudara. Ketika kita mendengar, kalau untuk zaman sekarang kita mendengar dari YouTube atau dari video-video firman Tuhan atau dari WhatsApp yang dikirimkan oleh gembala-gembala, oleh hamba-hamba Tuhan, iman kita dikuatkan, iman kita bertumbuh, saudara. Amin, saudara. Pada saat seperti ini, iblis akan berusaha, akan berjuang supaya iman, supaya kasih kita, supaya pengharapan kita tidak bertumbuh, saudara. Dan kita lihat di sini, Thomas juga ketika dia tidak hadir, ada integritas yang dia harus dapat, harus dia miliki. Dia harus percaya dengan teman-teman yang sudah mengatakan bahwa mereka sudah melihat 10 orang katakan bahwa mereka sudah lihat Yesus. Tetapi Thomas tidak percaya karena dia tidak hadir pada saat itu, saudara. Yang nomor 2 adalah Thomas itu menjadi orang yang ragu-ragu, orang yang pesimistis, orang yang mempunyai masalah. Kemarin Pastor Poltan katakan ada masalah identitas yang dia sepertinya dia ada masalah dengan identitas. Dia tidak tahu siapa dia tidak tahu bahwa dia itu diberkati. Ya, sangat penting. Dia tidak merasa orang penting. Jadi dia tidak perlu datang, saudara. Padahal firman Tuhan katakan kita akan bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin, saudara. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudara.
Untuk saat-saat sekarang ini kita dalam masa-masa begini, kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ayat 26 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Berarti hari Minggu, saudara. Kemudian minggu depan kumpul lagi sementara pintu terkunci di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sekarang Thomas ada. Thomas hadir. Ya. Minggu lalu dia tidak hadir. Sekarang ketika dia tahu banyak hal yang dia tidak dapat, sekarang dia mulai lagi, dia hadir. Ketika dia hadir, sementara pintu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita baca selanjutnya, Thomas kamu masukkan, kamu buktikan bahwa ini adalah Yesus. Masukkan jari tanganmu ke dalam lambungnya Yesus. Ayat 29 katakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kebanyakan kita begitu, kita nggak sulit percaya. Ya, karena iblis bekerja keras untuk mengambil kepercayaan kita, iman percaya kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Kita harus berbahagia yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Jadi untuk situasi saat ini, kita percaya bahwa ada pengharapan. Virus corona ini harus kita lawan dengan virus kebaikan. Virus kasih, kita harus lebih mengasihi. Harus ada iman yang lebih bertumbuh. Harus ada pengharapan. Ya. Sehingga pandemi COVID-19 ini bisa dilawan dengan pandemi kebaikan. Pandemi mengasihi lebih. Pandemi iman yang bertumbuh. Iman dalam kita. Bagaimana caranya? Kita harus lebih mengasihi orang. Kita harus bertumbuh dalam iman pengharapan kita. Kita menolong orang dari hal-hal yang kecil, saudara. Ini saya katakan karena kami melaksanakan. Kami sudah melaksanakan. Dan kami akan tetap melaksanakan. Amin.